Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Ini ada doanya ya? Udah ada doanya kan? Ya. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu. Shalom Ibu Pendeta Debbie Basjir. Saya sering dengar khotbah Ibu dan juga hadir dalam Misbah Doa dan Misbah Syukur, walaupun melalui siaran di YouTube. Mohon izin saya mau bersaksi Ibu. Iya silahkan ya. Beberapa waktu yang lalu suami saya mengalami sakit tenggorokan. Memang sakit ini sering dialami sejak kecil. Tapi kali ini sakitnya itu luar biasa. Tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Dia masih bisa makan. Kali ini bahkan air sesendok saja tidak bisa masuk dan langsung tersembur keluar. Seperti ada yang tersumbat di dalam tenggorokan. Tapi badannya tidak panas. Seperti yang biasa kami lakukan kalau kami sakit, selalu kami utamakan doa. Walaupun kami berdua adalah dan anak-anak adalah dokter. Yang kedua baru obat yang dibutuhkan kami pakai. Kali ini obat tidak mungkin bisa masuk lagi. Makanan cair pun sudah tidak bisa selama 2-3 hari. Saya sampai bilang infus aja, walaupun hanya di rumah tapi di infus. Nanti saya monitor. Kami doa permohonan, kami percaya dan yakin dari Tuhan. Ketika diinfus suami pun tidak mau. Sementara di samping suami, saya mencari-cari khotbah. Seperti biasa yaitu khotbahnya Ibu. Kadang-kadang saya sering mendengar beberapa khotbah Ibu dalam sehari. Satu hari beberapa kali didengar ya. Sementara saya ketemu khotbah Ibu. Dan di dalamnya ada kesaksian tentang bagaimana kuasa perjamuan kudus dalam tubuh dan darah Yesus yang ditaruh di hati Ibu dan Bapak saat kena COVID, saat Ibu sulit bernapas dan sulit tidur. Saya sangat yakin, saya bilang kepada suami tentang kesaksian Ibu itu. Puji Tuhan suami saya percaya, tapi biasanya kami selalu ada persediaan anggur dan roti yang dibeli dari toko rohani. Namun saat itu ternyata sudah habis karena sebelum suami sakit kami doa dan beri perjamuan kudus itu pada seorang ibu yang sakit kanker. Dan dia sudah sembuh padahal sudah stadium 3C. Wow, dengan perjamuan kudus saudara ya. Jadi segera suami dengan kekuatan dari Roh Kudus dia bangkit menyetir mobil ke toko Kristen untuk memberi ya perjamuan kudus. Dan hari itu adalah hari Minggu waktu saya ketemu khotbah Ibu. Toko rohani itu tutup, lalu kami cari ke tempat yang lain. Tapi tidak ada, jadi kami pulang dalam keadaan lemah. Kami tunggu sampai hari Senin jam 8 ke toko Kristen lagi untuk beli anggur dan roti. Suami mendapat kekuatan untuk menyetir karena tidak ada orang lain. Luar biasa, begitu tiba di rumah, kami langsung siapkan perjamuan kudus dan kami doa angkat roti dengan yakin ini adalah tubuh dan darah Yesus. Lalu kami angkat anggur, kami yakini darah Yesus. Puji Tuhan, baik roti dan anggur bisa masuk melewati tenggorokan suami dan tidak tersembur keluar. Puji Tuhan, saat itu juga suami saya bisa langsung makan dan minum seperti biasa. Setelah kami melakukan perjamuan kudus, suami sembuh dengan kuasa Tuhan. Ya Tuhan Yesus melalui perjamuan kudus ya, dan kami percaya dengan kuasa Tuhan yang sudah mengantarkan saya untuk mendengar khotbah Ibu dan kesaksian Ibu Debbie Basjir beserta suami ketika
saat itu melalui ibadah tentang peristiwa ini. Dan selanjutnya saya cari-cari semua khotbah ibu dan kesaksian ibu tentang perjamuan kudus yang belum saya temukan. Sampai hari ini saya cari-cari lagi tapi kok saya belum ketemu. Saat itu pas ketemu ya Bu ya. Saya juga mohon kalau ibu tidak keberatan, ibu bisa share lagi ya kesaksian yang tentang ibu mengalami pertolongan dan kesembuhan ya lewat perjamuan kudus. Terima kasih Ibu, pertolongan Tuhan juga luar biasa buat suami saya, kesembuhan. Semua karena Tuhan, ajaib luar biasa. Terima kasih buat Ibu Debbie Basdir, terpujilah nama Tuhan. Puji Tuhan, saudara, luar biasa kesaksian yang kita dengar malam hari ini. Ya, bagaimana seorang ibu yang pada waktu itu suaminya itu mengalami sakit tenggorokan. Ya, dan sakit tenggorokannya itu ya memang sudah dari kecil, tapi saat itu sakitnya tidak tertahankan. Bahkan sudah 2 hari tidak bisa makan apa-apa, masuk minum cairan sedikit aja langsung menyembur keluar, seperti ada yang menutupi kerongkongannya. Puji Tuhan saat itu mau diinfus pun suaminya tidak mau ya, dan akhirnya ibu ini mencari-cari khotbah saya dan dia menemukan bagaimana saya bersaksi ketika saya dan suami kena COVID dan kami disembuhkan Tuhan lewat perjamuan kudus. Lalu luar biasa saudara ya, ibu itu berkata pada suaminya tentang kesaksian saya, lalu suaminya langsung ke toko Kristen untuk membeli perjamuan. Karena mereka punya persediaan sudah mereka berikan kepada seorang ibu yang kena sakit kanker stadium 3 dan sekarang ibu itu sudah disembuhkan. Ya, lewat perjamuan kudus yang mereka berikan. Dan saat itu akhirnya mereka cari tapi tidak ada. Mereka tunggu sampai hari Senin ya dengan keadaan suami yang semakin lemah ya karena tidak bisa makan apa-apa. Lalu mereka temukanlah roti dan anggur dan akhirnya dibeli dan pulang suaminya langsung melakukan perjamuan kudus dengan iman, tapi anehnya tidak tumpah keluar. Padahal minum sedikit aja langsung tersembur. Dan sejak selesai perjamuan itu pun suaminya bisa makan, minum seperti tidak ada apa-apa. Saudara, Tuhan itu Tuhan yang sanggup ya, luar biasa. Kita semua diingatkan lagi. Ya, imani ya bagi saudara ya yang dengan iman ya, mungkin saudara berkata di sini nggak ada jual perjamuan, tidak ada jual roti dan juga tidak jual anggur. Saudara bisa pakai teh ya, atau saudara bisa pakai biskuit atau roti apa aja, yang penting dengan iman saudara menaruh percaya bahwa Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya yang luar biasa. Baik, kita lanjutkan hari ini dari kitab Imamat pasal yang ke-9. Judul perikopnya para imam menerima jabatannya. Ya, kemarin kita sudah baca bagaimana Harun dan anak-anaknya menerima perintah Tuhan untuk mereka melakukan apa saja yang Tuhan perintahkan. Ya, dan mengingat sekian banyak daftar rinci dalam imamat, apa yang mereka kerjakan itu adalah luar biasa saudara ya. Mereka mengetahui apa yang Allah inginkan, bagaimana Dia ingin hal itu dilaksanakan dan dengan sikap yang bagaimana. Dan hal itu harus mereka laksanakan ya, dan itu dapat digunakan sebagai model tentang betapa cermatnya mereka memperhatikan apa yang Tuhan suruh, Tuhan perintahkan, dan mereka sungguh-sungguh juga menjaga hidup mereka ya, dan sungguh-sungguh kudus di hadapan Tuhan, bukan hanya mendekati ya keadaan ya yang seharusnya, tetapi mereka juga melakukan sungguh-sungguh dengan cinta Tuhan. Sekarang kita masuk ya Imamat pasal 9, para imam menerima jabatannya ayat 1. Pada hari yang ke-8 Musa memanggil Harun serta anak-anaknya dan para tua-tua Israel. Lalu berkatalah ia kepada Harun, ambillah bagimu sendiri seekor lembu muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran, kedua-duanya yang tidak bercela, kemudian persembahkanlah itu di hadapan Tuhan.
Dan kepada orang Israel haruslah engkau berkata begini, ambillah seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan seekor anak lembu dan seekor domba masing-masing berumur setahun dan yang tidak bercela untuk korban bakaran. Dan lagi seekor lembu dan seekor domba jantan untuk korban keselamatan, supaya dikorbankan di hadapan Tuhan dan korban sajian yang diolah dengan minyak. Karena pada hari ini Tuhan akan menampakkan diri kepadamu. Kemudian dibawa merekalah apa yang diperintahkan Musa ke kemah pertemuan. Lalu mendekatlah segenap umat itu dan berdiri di hadapan Tuhan. Ayat 6, kata Musa, inilah firman yang diperintahkan Tuhan kamu perbuat agar kemuliaan Tuhan tampak kepadamu. 7, kata Musa kepada Harun, datanglah mendekat kepada mezbah, olahlah korban penghapus dosa dan korban bakaranmu, dan adakanlah pendamaian bagimu sendiri dan bagi bangsa ini. Sesudah itu olahlah persembahan bangsa itu dan adakanlah pendamaian bagi mereka seperti yang diperintahkan Tuhan. Ayat yang ke-8, maka mendekatlah Harun kepada mezbah dan disembelihnyalah anak lembu yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri. Anak-anak Harun menyampaikan darah lembu itu kepadanya dan Harun mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Lemak, buah pinggang, dan umbai hati dari korban penghapus dosa itu dibakarnya di atas mezbah seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tetapi daging dan kulitnya dibakarnya habis di luar kemah. Kemudian ia menyembelih korban bakaran, lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Juga diserahkan merekalah kepadanya korban bakaran menurut bagian-bagian tertentu beserta dengan kepalanya, lalu dibakarnya di atas mezbah. Isi perut dan betisnya dibasuhnya dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mezbah. Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa ke mezbah. Diambilnyalah kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa yang bagi bangsa itu. Lalu disembelihnya dan dipersembahkannya sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawanyalah korban bakaran ke mezbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya dibawanyalah korban sajian dan diambilnya segenap daripadanya lalu dibakarnya di atas mezbah di samping korban bakaran pada waktu pagi. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya, maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Tetapi segala lemak dari lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang dan umbai hati, segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu, lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mezbah. Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar mereka memberkati bangsa itu. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu dan keluarlah api dari hadapan Tuhan. Lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka lalu sujud menyembah. Saudara, kita melihat di sini bagaimana Tuhan akan menampakkan diri kepada bangsa itu. Dan Musa berkata kepada bangsa itu, ini adalah perintah yang diberikan Tuhan untuk kamu lakukan supaya kemuliaan Tuhan nyata kepadamu. Ya, untuk bisa mengalami kemuliaan Tuhan itu tidak sembarangan. Ya, ada hal-hal yang harus kita lakukan, ya, karena Tuhan itu kudus, Tuhan itu mulia. Jadi Musa berkata, ya, ada yang harus kamu lakukan supaya kemuliaan Tuhan itu nyata kepadamu.
Musa, Harun dan bangsa itu kemudian pergi. Mereka bekerja dan mengikuti perintah-perintah Allah. Dan tak lama kemudian cahaya kemuliaan Tuhan itu nampak saudara atas mereka. Ya, seringkali kita ini mencari perbuatan-perbuatan agung ya yang Tuhan dapat lakukan. Tapi kita tidak mau mentaati perintah-perintahnya. Tadi kita sudah baca Musa bilang ya ini yang harus kamu lakukan supaya kemuliaan Tuhan nyata. Siapapun yang ingin mengalami kemuliaan Tuhan maka ketaatan kepada firman Tuhan, kepada Tuhan itu mutlak harus kita ikuti. Apakah selama ini kita mungkin melayani Tuhan dalam rutinitas kehidupan kita sehari-hari atau kita mungkin ya sedang menunggu untuk Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat, yang hebat atas kita? Bila kita bergantung pada perbuatan-perbuatan hebatnya, ya kita mungkin ternyata akan menghindari ya ketaatan-ketaatan yang Tuhan mau dari hidup kita. Karena itu saudara dimulai dari ketaatan dulu baru bisa melihat kemuliaan Tuhan. Tapi kalau saudara hanya mencari-cari terus ya yang hebat, perbuatan Tuhan yang dahsyat, maka seringkali banyak orang lupa untuk taat. Ya, sebagai peragaan kuasanya yang dahsyat, Allah mengirimkan api dari langit untuk membakar persembahan yang dipersembahkan Harun, saudara. Jadi kita bayangkan saat itu tuh betapa spektakuler ya melihat itu langsung terjadi begitu tuh, wah dahsyat ya saudara. Sebagian orang ingin tahu apakah Allah sungguh-sungguh ya ada karena mereka tidak melihat ya aktivitasnya di dunia ini, bahkan tidak melihat kemuliaannya. Tetapi percayalah saudara, walaupun kita tidak melihat api yang menyambar, kilat Tuhan turun dalam rupa itu, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan sampai hari ini masih terus bekerja. Ya dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dimanapun ya kita berada dalam kumpulan, ya percayalah bahwa ya Tuhan itu sedang bekerja aktif bagi kita. Allah itu cenderung tidak memperagakan kuasanya dalam bentuk perbuatan lahiriah yang dahsyat. Sebaliknya, Tuhan itu bekerja untuk mengubah dunia melalui pekerjaan orang-orang percaya. Ya, bila kita menyadarinya, maka kita akan mulai melihat tindakan-tindakan kasih iman yang juga sama dengan hal-hal yang ya adikodrati atau tidak terlihat. Ya, kemuliaan Tuhan itu dinyatakan bukan hanya dengan api yang turun dari langit. Sampai hari ini kita masih bisa melihat kemuliaan Tuhan. Ya, kita masih hidup, bernapas, itu kemuliaan Tuhan. Karena itu mari kita mau terus sungguh-sungguh mencari Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan sungguh-sungguh percaya bahwa Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita mau renungkan firman, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau mengajarkan kami malam ini bahwa kemuliaan Tuhan rindu menyatakannya bagi kami. Tuhan terlebih rindu untuk menyatakan kemuliaannya bagi kami, pertolongannya, kuasanya, keajaibannya. Tapi seringkali kami yang tidak setia, seringkali kami yang tidak taat akan firman dan perintah-perintah-Mu. Karena itu hari ini Bapa, bawa kami dalam ketaatan yang mutlak kepada Tuhan. Bawa kami setia untuk melakukan firman-firman-Mu. Bawa kami senantiasa taat untuk hidup dalam perkenanan, dalam kekudusan-Mu. Untuk melakukan semua perintah Tuhan termasuk firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Engkau terus memberkati jemaat Mesbah Doa, para suami, istri, anak-anak, beri roh takut akan Tuhan, agar hidup kami terus memuliakan nama Tuhan dan menyatakan kemuliaan-Mu. Kami percaya Tuhan sedang mencari orang-orang yang dapat menyatakan kemuliaan-Nya lewat hidup kami yang diubahkan. Karena itu lepaskan setiap kami dari ikatan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, judi, dengan yang terikat dengan kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan kehidupan-kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan, kami buang semua itu dalam nama Yesus, yang terikat dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, amarah, kebencian, dendam, dan segala perkara-perkara duniawi. Kami tolak, kami buang, hancurkan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap mereka yang sakit, kami perkatakan dalam nama Yesus ada kesembuhan. Letakkan tanganmu di bagian yang sakit, tumpangkan tangan. Taruh tanganmu di dada hari ini, engkau membutuhkan Tuhan dan kesembuhan. Perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kami yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus.
Terima kasih Bapa, ampuni salah dosa kami. Berkati juga setiap mereka rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup, anak keturunan ilahi Tuhan berikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan terus memberkati untuk setiap mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup Tuhan. Kau juga Tuhan terus yang memberkati Bapa anak-anakmu yang berkekurangan, Tuhan mencukupi. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada TNI Polri, menjadi satu kesatuan di dalam Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, roh takut akan Tuhan ada di atas bangsa kami, sehingga bangsa kami diberkati tanahnya, udaranya, airnya, lautnya, penduduknya, semuanya Tuhan. Kami berdoa hujan pertobatan tercurah supaya orang-orang berbalik dari jalan yang jahat dan kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau juga memberkati seluruh bangsa-bangsa yang ada di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkusan kota darah-Mu. Tuhan Engkau menjagai, melindungi, bahkan senantiasa memulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kau sanggup memberkati Tuhan. Dan setiap mereka yang setia di mezbah doa, dimanapun berada, Tuhan menjadi jawaban bagi setiap kami. Mari buka hati dan tanganmu di hadapan Tuhan, saudara. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus And there I find you in the mystery.